ねねえ、背後からそっとだ。見つめられたら即刻アウト。Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. One Piece kini sudah memasuki saga akhir, di mana cerita mulai menjurus kepada satu titik, yakni menemukan One Piece. Akankah Luffy menjadi Raja Bajak Laut dan menjadi orang pertama yang akan menemukan One Piece? Yang kemungkinan besarnya hal itu tidak akan terjadi. Mengapa demikian? Karena ada seseorang yang kemungkinan besar akan sangat berpengaruh dan berhasil merebut impian Luffy itu. Lalu siapakah orang tersebut? Simak terus kelanjutan videonya. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan orang yang akan kami bahas kali ini tidak lain adalah Blackbeard alias Kurohige, yang mana sudah tidak diragukan lagi jika Blackbeard adalah penjahat terhebat dalam dunia One Piece. Meskipun impiannya menjadi Raja Bajak Laut penuh dengan kegilaan dan menghalalkan segala cara, dia adalah salah satu karakter antagonis yang benar-benar bisa melakukan apa saja demi mencapai tujuannya itu. Seperti contohnya ketika dia membunuh ayahnya sendiri, lalu melawan Shanks dan mengklaim semua poneglyph, sehingga hal ini tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap upayanya dalam menemukan One Piece. Dan sudah bukan rahasia lagi jika kelak Blackbeard akan menjadi musuh terbesar Luffy yang akan mengklaim jika One Piece adalah miliknya. Berikut adalah beberapa alasan yang spesifik mengapa Blackbeard disebut-sebut akan lebih unggul dari Luffy dalam menemukan One Piece. Kekuatan Blackbeard yang diakui oleh Shanks. Untuk menjadi orang nomor satu, tentu saja hal utama yang harus dimiliki adalah kekuatan, dan Blackbeard benar-benar memiliki semua kekuatan tersebut. Blackbeard menjadi salah satu orang yang membuat Shanks takut dan menurutnya sekaligus sebagai ancaman terbesar yang ada di lautan. Padahal seperti yang kita ketahui, Shanks merupakan Yonko yang sangat kuat dan legendaris. Dia bisa menyelesaikan perang puncak hanya dengan mampir sebentar saja. Haki yang dia miliki juga mampu meluluhlantakkan satu pulau. Namun ternyata hal ini masih belum sebanding dengan kekuatan dari Blackbeard. Jadi bisa dikatakan jika Shanks yang levelnya jauh melampaui rata-rata para Yonko masih bisa diatasi oleh Blackbeard yang bisa berjalan menjauh darinya hidup-hidup. Bahkan Blackbeard juga berhasil meninggalkan luka besar terhadap Yonko terkuat itu. Walau dengan wajah konyol dan tampak aneh, jauh di dalam dirinya Blackbeard memiliki sesuatu yang sangat gelap dan sangat kuat. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki dua buah iblis paling merusak yang pernah ada. Mengingat jika seseorang hanya bisa memiliki satu buah iblis saja dalam satu waktu, sehingga dapat disimpulkan jika Blackbeard memiliki 100% semacam kekuatan khusus untuk melakukan semua hal di luar nalar itu. Marco juga berspekulasi jika memang benar ada kekuatan istimewa yang ada pada tubuh Blackbeard, dan dia akan menjadi salah satu bajak laut terkuat yang pernah ada, yang mana dia bisa membelah lautan dan juga menghancurkan seluruh pulau dengan kekuatan buah iblis kegelapannya. Dan kemungkinan besar kekuatan itu akan semakin terus bertambah, yang kemudian bisa menciptakan kekosongan gelap dan lubang hitam yang bisa meniadakan semua kekuatan buah iblis lainnya. Kru bajak laut yang kuat. Jika dalam satu kelompok hanya memiliki kapten yang kuat sementara kru yang lainnya lemah, maka sudah bisa disimpulkan jika mereka tidak akan berhasil menemukan One Piece. Seperti halnya kelompok bajak laut Roger yang hampir semua krunya memiliki kekuatan yang epik. Contoh lainnya adalah bajak laut Rocks yang juga memiliki kru dengan kekuatan di atas rata-rata, yang dikenal dengan kru bajak laut paling rusak sepanjang masa. Dan saat ini Blackbeard beranggotakan kru yang hampir semuanya memiliki kekuatan epik dan jauh di atas rata-rata. Blackbeard memiliki sekutu yang kekuatannya bukan main-main. Bahkan seorang Yonko seperti Shanks saja merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan kru yang dimiliki oleh Blackbeard. Mereka salah satunya adalah Laffy yang merupakan anggota bajak laut Blackbeard sejak awal. Dirinya memiliki kemampuan unik yakni bisa menghipnotis siapa saja dan mengendalikan orang tersebut. Tak hanya itu, dia juga memiliki sayap yang memudahkannya untuk terbang. Ada juga Shiryu yang merupakan kepala sipir Impel dan pengkhianat. Dia juga memiliki kemampuan khusus yakni menggunakan pedang. Lalu ada juga Kuzan yang merupakan mantan Admiral Angkatan Laut yang lebih dikenal dengan Aokiji. Keberadaannya di tengah-tengah bajak laut Blackbeard masih belum diketahui. Bisa jadi dia adalah mata-mata Angkatan Laut, atau juga hanya sekedar ingin membalaskan dendamnya dengan Akainu. Dan masih banyak lagi anggota kru bajak laut Blackbeard yang rata-rata adalah tahanan Impel Down yang dia bebaskan. Merebut semua poneglyph yang ada. Bukan Blackbeard jika orang itu tidaklah licik, karena untuk menemukan poneglyph bukanlah hal yang memakan waktu singkat.
Ditambah lagi salinan beberapa poneglyph sudah berada pada orang lain. Maka hal yang akan dilakukan oleh Blackbeard adalah menggunakan kekuasaannya dan kekuatannya untuk merebut salinan poneglyph tersebut. Dia akan melakukan hal apapun agar bisa mendapatkan peta serta salinan poneglyph yang sudah susah payah didapatkan oleh para bajak laut yang lainnya. Hal ini akan menjadi salah satu perang yang epik dalam perjalanan cerita One Piece, yang kemungkinan besar Blackbeard akan berhasil mewujudkan siasat liciknya itu. Memiliki orang yang bisa menguraikan isi poneglyph. Seperti yang kita ketahui jika Blackbeard telah berhasil menculik Puding. Puding adalah orang yang memiliki keadaan khusus di mana ia memiliki satu mata tambahan yang ada di dahinya. Puding menjadi salah satu alasan tambahan mengapa Blackbeard disebut-sebut akan menjadi raja bajak laut dan juga orang yang paling dekat dengan One Piece. Karena Puding menjadi orang yang akan menerjemahkan isi salinan poneglyph. Puding memang memiliki kemampuan unik tersebut, oleh karena itulah dia diculik oleh Blackbeard. Sebagai penonton kita mungkin merasa kasihan dengan nasib dari Puding ini, dan kita berharap semoga ada seseorang yang bisa menyelamatkan Puding sebelum Blackbeard berhasil memanfaatkannya. Blackbeard berasal dari Klandi. Banyak rumor yang menceritakan jika tidak semua orang bisa menemukan One Piece meski dia sudah memiliki semua syarat yang dibutuhkan. Misalkan saja Kaido dan Big Mom yang tidak benar-benar berniat untuk menemukan One Piece. Mengapa demikian? Padahal mereka sudah cukup kuat dan mungkin sedikit setara dengan Roger. Hal ini lalu menimbulkan spekulasi yang mengatakan jika persyaratan utama untuk menemukan One Piece adalah mereka yang memiliki TKD di dalam dirinya. Layaknya Roger yang merupakan seorang Klandi yang dulu juga menginginkan seorang anak yang akan mewarisi TKD-nya dan akan datang juga ke Laugh Tale. Walau kita belum tahu pasti tentang apa makna TKD yang sebenarnya, namun yang pasti TKD akan menjadi salah satu cara seseorang untuk dapat menemukan One Piece. Yang jelas Blackbeard kelak akan menjadi musuh terbesar Luffy. Mereka akan mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut dan juga memiliki One Piece. Walau kini juga muncul spekulasi jika Blackbeard adalah reinkarnasi daripada Sebek yang juga sama-sama berasal dari Klandi. Hal ini bisa kita lihat dari cara perjuangan Blackbeard untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, serta gaya kepemimpinannya yang liar yang sangat mirip dengan Sebek di masa lalu. Bisa jadi kelak Sebek tiba-tiba akan muncul karena selama ini berita tentang kematian Sebek masih simpang siur. Dan jika hal ini benar, maka kelak Blackbeard akan bersekutu dengan Sebek untuk mengalahkan Luffy dan juga para bajak laut lainnya yang ingin mendapatkan One Piece. Itulah beberapa alasan yang mendukung mengapa Blackbeard menjadi salah satu karakter yang paling dekat untuk menemukan One Piece. Alasan-alasan tersebut berdasarkan dari banyaknya potensi yang dia miliki dan juga berasal dari beberapa spekulator anime One Piece. Jika kalian punya tanggapan lainnya terkait hal ini yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.